Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Honda All New BR-V adalah salah satu pemain di segmen low SUV yang berhadapan langsung dengan Suzuki XL7, lalu kemudian ada Toyota Rush, ada Daihatsu Senior, termasuk salah satunya adalah Mitsubishi Xpander yang merupakan salah satu pemain terberat di segmen low SUV. Nah, edisi terbaru Honda BR-V atau All New Honda BR-V berubah total daripada edisi sebelumnya, di mana yang edisi sebelumnya adalah edisi yang Honda Mobilio dibuat lebih tinggi dan dibuat lebih bongsor dengan tambahan side skirt lalu kemudian side body sehingga kelihatan lebih SUV. Nah, yang ini berubah total. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk bagian depannya memang secara fascia sih memang mobil ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan ya, karena memang tampilan depan bahkan tampilan belakangnya itu berubah total daripada edisi sebelumnya yang sebagaimana kita tahu edisi sebelumnya itu ya menurut saya kurang menarik lah ya modelnya ketimbang edisi yang sekarang. Yang sekarang lebih look SUV-nya tuh lebih dapat, apalagi kalau kita lihat di bagian depan lampunya udah pakai LED DRL, lalu kemudian ada LED reflektor untuk lampu utamanya, ada fog lamp di bagian bawah, grillnya udah pakai yang accent chrome, kelihatan lebih mewah perpaduan dengan warna hitam pula. Nah, velgnya bannya cukup besar ya, lalu kemudian ada side skirt di bagian samping, lalu kemudian over fender termasuk body kit sampai ke bagian depannya. Nah, di bagian belakang juga nih mobil ini kelihatan mewah ya. Ini adalah varian yang prestige yang nanti bakal kita sebutin harganya atau bakal kita tunjukin harganya, so simak ulasan kita nyampe selesai bosku. Nah, ini kalau kita lihat ya di bagian belakang mobil ini kelihatan mewah juga ya, kurang lebih sama-sama dengan CR-V lah ya, kurang lebih seniornya yang harganya dan kelasnya lebih mahal daripada itu. Di atas ada spoiler, lalu kemudian ada roof rail, ada wiper belakang, ada tulisan Prestige di sini, varian paling mewah. Ada 4 sensor parkir pada bagian belakang. Lalu kemudian ada rear undergarnish, lalu kemudian ada kamera mundur pula. Cukup lengkap ya. Apalagi mobil ini untuk varian termewah dilengkapi dengan yang namanya Honda Sensing, salah satu fitur yang menjadi jualan andalan daripada all new Honda BR-V, sama seperti si all new Veloz dan all new Avanza yang udah punya TSS-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya, aksen velgnya juga cukup mewah nih kelihatan. Sayangnya yang bagian belakang pengeremannya masih tromol, yang depan udah pakai cakram. Warna velgnya dia pakai yang two tone, dan kalau kita lihat untuk semua body kitnya, mulai dari over fender, side body, lalu kemudian sampai ke bagian depan itu kelihatan gagah bosku. Apalagi garis body yang lurus dari lampu belakang ke lampu depan nih, membuat mobil ini kelihatan gagah. Menurut kalian gimana bosku? Keren nggak mobil ini? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan menurut kalian mobil ini lebih layak daripada si Terios Rush Xpander Cross atau tidak? Ya tuliskan juga di kolom komentar yang ada di bawah bosku. Nah, ini untuk bagian samping, lalu kemudian kalau kita lihat bagian depan ya, kelihatan untuk garis chrome-nya nih nyampe masuk ke bagian lampu ya. Nih kalau kita lihat ya bagian depan masuk ke bagian lampu, aksen chrome ini membuat mobil ini kelihatan lebih mewah kalau kita lihat dari depan. Dan ini di bagian atas ini ada sensor semacam kamera ya untuk sistem operasi daripada si Honda Sensing yang menjadi fitur safety-nya. Wah, keren juga nih mobil ya. Salah satu mobil yang harusnya dapat diterima secara tampilan ya, dapat diterima oleh konsumen Indonesia lah, apalagi pecinta Honda. Nah, ini kalau kita lihat ya, grill depannya itu memanjang dari kiri sampai ke bagian lampu sebelah kanan, termasuk ke bagian housing yang ada logo Hondanya. Keren. Saya nggak ngelihat ada kamera depan di bagian mobil ini, lalu kemudian front undergarnish-nya juga cukup sporty kelihatannya. Dan ini bagusnya adalah bahwa dengan adanya over fender di sini, bannya itu nggak kelihatan ngepot ke dalam ya. Ya cukup presisi, agak ke dalam tapi nggak begitu, nggak terlalu ke dalam kelihatannya. Jadi ya lumayan presisi. Nah, ini bagian belakangnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini diambilnya di pencahayaan yang lebih terang, dan kalau kita lihat untuk aksen belakangnya cukup keren ya. Apalagi dengan garis bodi di bagian pintu belakang bagasinya ini membuat mobil ini kelihatan lebih gagah. Nah, di bagian interior di sini ada soft touch, lalu kemudian di bagian bawahnya juga harusnya soft touch di situ, panelnya aksen kayu. Dan ini setirnya sayangnya hanya bisa buat tilt, nggak bisa buat teleskopik, jadi ya kurang ergonomis, sehingga salah satu yang menjadi keluhannya apalagi posisi setirnya agak ke dalam nih, nggak bisa ditarik untuk mendekati driver. Nah, di bagian sebelah kanan ada cruise control yang cruise controlnya adaptif bosku, adaptif di atas kecepatan 30 km per jam.
Ini adaptif, lalu kemudian di bagian sebelah kiri ada audio switch steering, dan setirnya ini dibalut dengan kulit pakai jahitan asli pula. Wah, keren ya. Start dan stop engine button, lalu kemudian ada stability control pula di bagian bawah sini. Nah, ini adalah transmisi automatic, dan kalau kita lihat dashboardnya sih lumayan lah ya. Tapi saya kok lebih suka expander cross ya, dashboardnya lebih kelihatan berkelas aja, apalagi di bagian samping sini dia udah pakai yang soft touch, ini masih kelihatan hard plastik ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari sebelah kiri AC-nya udah pakai digital ya. Pengoperasiannya pun digital, cuman ya kekurangannya kalau yang kayak ginian kita mesti butuh effort untuk melihat ke arah AC sambil kita mengemudi untuk mengoperasikan AC. Kalau yang manual tinggal kita main raba-raba aja udah tahu ini AC dan tinggal dioperasikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Di bagian bawah ada 2 USB charging, lalu kemudian di sini ada semacam slot power outlet lah kayak gitu. Lalu kemudian depannya ada 2 cup holder, transmisinya otomatis, dan ada yang versi manual pula 6 percepatan tuh yang manualnya, lumayan juga. Nah, ini tempat penyimpanannya, di atas ini soft touch, blower AC-nya, ada airbag, dan mobil ini dilengkapi kalau nggak salah itu 6 airbag. Joknya cukup mewah dengan material kulit jahitan asli warna hitam, cukup mewah lah ya. Tapi semua yang bermain di kelasnya juga kurang lebih pakai kayak itu, apalagi yang tipe termewahnya. Ini kurang lebih sama kayak tadi, ini diambilnya malam hari. Nah, jok baris keduanya, ini kalau kita lihat ya, bahannya kulit juga, dan di sini ada armrestnya. Sayangnya di bagian armrestnya itu nggak ada cup holdernya bosku, jadi ya cukup armrest saja. Dan ini ada tuas untuk one touch tumble pada saat kita pengen ngelipat baris kedua untuk mengakses jok paling belakang. Dan ini adalah jok paling belakangnya, materialnya kulit, pelipatannya 50-50, dan di bagian sebelah kiri kanannya dia sudah ada cup holder di situ, dan ada tempat penyimpanan pula. Nah, ini baris kedua dengan ketiganya pada saat dilipat ya, ini akan membuat area bagasi menjadi lebih luas. Ini mobil yang salah satu yang menjadi nilai jualnya adalah mobil ini akomodasinya atau tempat penyimpanannya cukup luas. Ini yang menjadikan mobil ini kelihatan menjadi lebih berharga lah intinya. Nah, salah satu keunggulan daripada mobil ini juga adalah mobil ini bisa di on off kan hanya menggunakan remote kuncinya. Jadi tinggal tekan tombol lama kurang lebih 5 detik pada tombol yang pada bagian bawah ini. Itu maka mesinnya akan menyala, dan pada saat mesinnya on itu kuncinya masih tetap tertutup ya bosku. Jadi ya kepikiran pada saat kita on kan tiba-tiba ada maling masuk ngambil barang-barang, ya itu nggak bakal terjadi karena dia dalam keadaan masih terkunci. Nah, pada saat kita on kan AC-nya juga langsung menyala, sehingga kabin bagian dalam daripada mobilnya ini menjadi lebih dingin, dan kita bisa langsung masuk ke mobilnya dalam keadaan mobilnya udah dingin. Dan kalau kita diamkan, itu mobilnya kurang lebih dalam 10 menit akan mati dengan sendirinya bosku. Termasuk salah satu fitur yang menarik daripada mobil ini adalah dia auto lock lah intinya lah ya. Pada saat kita jauhi mobilnya dengan kunci yang ada di kantong kita, maka mobilnya otomatis akan mengunci dan spionnya akan melipat secara retract. Nah, ini adalah harga daripada mobil ini. Kita tunjukkan beberapa perbandingan harga ya di beberapa daerah. Nah, mobil ini praktis, ada 3 tipe, ada yang tipe E, S, ada yang tipe E, dan ada yang tipe Prestige. Paling murah dia di angka 275.900 juta. Cukup mahal ya. 275.900.000. Paling mahal dengan Honda Sensing atau dengan fitur safety itu di angka 339.900.000 rupiah. Menurut kalian gimana bosku? Mahal apa enggak? Dan ini harganya untuk area kurang lebih Jabodetabek ya, kurang lebih kayak gitu. Cukup mahal. Kalau dikurangi potongan PPNBM ya kita nggak tahu berapa potongan PPNBM dari Honda. Nah, ini adalah perbandingan harga untuk daerah yang lain. Ini kalau kita lihat OTR Jakarta ya, dan telah termasuk pajak emisi berlaku Januari 2022, harga berlaku hingga 31 Desember, dan dengan mobil rangka tahun 2022. Sama kayak gitu kurang lebih harganya. Dan ini adalah harga untuk Jawa Barat. Nah, Jawa Barat malah 340 juta yang udah pakai Honda Sensing ya. Mahal juga nih mobil ya. Wah, ini sih yang menjadi salah satu kekurangannya, dia paling mahal di kelasnya sepertinya. Wah, menurut kalian gimana bosku? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah.
Nah, untuk Honda Sensing-nya, beberapa fitur safety yang dimiliki dengan Honda Sensing yang pertama adalah Collision Mitigation Braking System, di mana pada saat ada objek yang berhenti di depan dan mobil akan menabrak, maka dia akan memberikan alarm atau peringatan ya, peringatan untuk kita melakukan pengereman. Dan kalau kita nggak melakukan pengereman, maka sistem secara otomatis akan mengambil alih pengereman untuk melakukan pengereman dengan sendirinya, sehingga mobil tidak terbentur dengan atau berbenturan dengan objek atau mobil yang ada di depannya. Lumayan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Lane Keep Assist System. Ini adalah fitur yang membuat orang salah satunya tertib berkendara, berada di jalurnya, tidak menginjak marka jalan. Ini sangat penting ya. Mengajarkan orang untuk tertib dan dewasa dalam berkendara. Nama fiturnya adalah Lane Keep Assist System, LKAS. Fitur ini membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur. Harusnya situ sangat berfungsi bosku, dan buat kalian yang suka melanggar marka jalan ya, gunakanlah mobil seperti ini. Nah, yang ketiga adalah ada Adaptive Cruise Control. Yang mobil ini karena adaptif, dia bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya tanpa kita injek gas, tanpa kita ngapa-ngapain, tinggal fokus pada setir, lalu mobil ini akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Cuman ini nggak bisa buat stop and go. Dia bisa untuk di atas kecepatan 30 km per jam. Jadi kalau misalkan di bawah 30 km, maka nggak bisa ngikutin lagi mobil yang ada di depannya. Kurang lebih kayak gitu bosku. Ini adalah fitur yang akan sangat nyaman dan sangat bermanfaat pada saat kita berada di jalan tol. Andaikan dia fiturnya Adaptive Cruise Control with Autonomous steering atau mengemudi dengan sendirinya, ini menjadi lebih menarik lagi bosku. Sayangnya masih belum ya. Masih cuma adaptif. Nah, selanjutnya adalah ada auto high beam, di mana pada saat misalkan jalanannya lagi sepi, di depan gak ada objek, gak ada kendaraan pula dari arah depan, maka mobil akan otomatis mengaktifkan lampu jauh, dan di depan itu agak gelap ya, otomatis mengaktifkan lampu jauh. Dan kalau ada mobil dari depan, maka lampu jauhnya otomatis akan meredup untuk membuat mobil yang dari depan itu tidak terganggu. Ini penting pula untuk kalian yang tidak tahu diri, pada saat bawa mobil suka mengaktifkan lampu jauh pada saat berpapasan dengan mobil lain. Itu sangat mengganggu bosku, termasuk yang bawa motor juga itu. Sangat mengganggu. Nah, lalu kemudian ada Road Departure Mitigation System atau RDM, berfungsi menjaga dan membantu Anda ketika sistem mendeteksi kemungkinan kendaraan Anda keluar garis atau meningkatkan jalan. Jadi kalau kita lihat ya, ini salah satu fitur yang membuat kita tetap berada di jalur kita ya. Kurang lebih kayak gitu ya, biar kita nggak keluar jalur, biar kita nggak berbenturan dengan kendaraan yang ada di jalur lain tuh. Lalu kemudian ada Late Car Departure Notification, di mana pada saat mobil yang ada di depan kita, anggaplah misalkan di lampu merah, mobil yang ada di depan kita berhenti, kita itu ikut berhenti, dan kalau mobilnya udah jalan, kita dikasih notifikasi bahwa mobil depan udah jalan dan kita mesti jalan juga. Ya biasanya nih kalau misalkan di lampu merah suka main handphone, baca-baca WhatsApp, dan seterusnya. Pada saat mobil yang ada di depannya jalan, ya ayolah kita ikut jalan juga lah ya, kayak gitu. Nah, itu update-nya bosku tentang si Honda All New BR-V ini. Menurut kalian gimana? Apakah dari sisi tampilan, lalu kemudian dari sisi harga, ini masuk akal apa enggak? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Yang jelas, dari harga yang kita ulas tadi ya, termasuk salah satu yang paling mahal di kelasnya nih mobil. Salah satu yang paling mahal di kelasnya. Dan dari sisi fitur sih oke, ada Honda Sensing, tapi itu di varian paling mahal, nggak di semua tipe mobilnya. Nah, itu bosku update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif atau update informasi otomotif menarik berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan video ini dibagikan kemana-mana, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau tanyakan. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.